Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi di course Game UI di sesi hari ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengenalan HCI. Mudah-mudahan tugasnya sudah diselesaikan semua, begitu ya. Mungkin tidak perlu saya elaborasi satu persatu tugasnya, karena tugas tersebut adalah tugas awal untuk ya mengenalkan konsep HCI untuk teman-teman yang memang baru di bidang ini. Kalau teman-teman yang backgroundnya ilmu komputer atau desain mungkin sudah dapat, tapi untuk teman-teman yang backgroundnya dari program studi yang lain, mudah-mudahan konsep HCI introduction itu bisa membantu teman-teman untuk nanti memahami bagaimana membuat desain user interface yang baru. Oke, izinkan saya men-share materi terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin saya share yang PowerPoint aja deh. Nah, ini oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang prinsip dasar desain, pemodelan, dan HCI, apa hubungan antara desain, pemodelan desain, dan HCI ya. Oke, di pertemuan sebelumnya salah satu tujuan dari HCI itu adalah untuk mencapai derajat usabilitas yang tinggi. Jadi ada kata-kata usability di situ. Dan usability itu nanti jadi kata kunci ketika teman-teman membuat desain yang interaktif. Ya. Usability sebenarnya tidak hanya dikenal di dunia software saja, tetapi hampir semua peralatan yang digunakan oleh manusia itu harus memenuhi konsep usability. Tapi pada pertemuan ini kita akan khusus membahas tentang usability pada user interface untuk sistem interaktif gitu ya. Nah ini seperti kita tahu bersama, salah satu kunci utama dalam HCI itu adalah memiliki tujuan membuat sistem itu mudah dipelajari dan mudah digunakan. Nah kata-kata mudah dipelajari dan mudah digunakan itu kemudian dirangkum dalam satu term atau definisi yang mudah yang kita sebut sebagai usability. Sehingga apapun sistem yang kita desain nanti harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang saya share di bawah ini ya. Yang pertama, sistem yang usable adalah sistem yang easy to learn. Kita tahu bersama, easy to learn itu untuk software-software yang pertama kali digunakan oleh user. Jadi ada user yang baru pertama menggunakan software tersebut, maka dia harus memiliki kemampuan mudah untuk dipelajari. Jadi pengguna baru itu dengan cepat bisa belajar untuk menggunakan dan memiliki tingkat kegunaan yang sama dengan pengguna yang lama. Kalau dulu kan ada orang yang bisa menggunakan mesin setelah lama sekali dia mahir, tapi kalau awal-awal dia tidak terlalu mahir. Maka seperti itu berarti sistem atau mesin tersebut tidak easy to learn. Tapi kalau sistem easy to learn itu user baru dengan cepat dan mudah itu bisa belajar dan mempunyai tingkat keahlian seperti user-user yang sudah lama menggunakan. Yang pertama. Yang kedua, easy to remember how to use. Kalau kita sudah pernah belajar menggunakannya, mungkin 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu. Tetapi kemudian lama tidak menggunakan, ketika akan menggunakan kembali, kita itu harus mudah untuk mengingat bagaimana menggunakannya. Contoh kalau software yang sering saya pakai setahun sekali itu namanya e-filing. Untuk membayar pajak. Kalau teman-teman mahasiswa, sistem yang biasa diakses itu sistem pendaftaran KRS online. Itu kan diaksesnya 1 semester sekali. Tetapi tiap semester teman-teman tidak kemudian belajar
tidak kemudian belajar how to-nya, tetapi dengan pengalaman pertama teman-teman kemudian bisa menggunakannya dengan mudah. Nah, itu konsep yang disebut sebagai easy to remember how to use. Nah, kemudian dua hal yang kemarin sudah kita diskusikan bersama, yaitu effective to use. Sistem yang usable itu membantu, memandu pengguna untuk mendapatkan tujuannya. Kalau teman-teman mau mendaftar KRS, 24 SKS, mata kuliah wajibnya 20, mata kuliah pilihannya 4, maka sistem tersebut harus mudah memandu teman-teman untuk memilih 20 mata kuliah wajib yang sesuai, 4 mata kuliah pilihan yang sesuai. Kalau itu sulit, bahkan menimbulkan kesalahan, sehingga mungkin keliru mengambil mata kuliah pilihan yang seharusnya tidak dipilih. Atau ketika kita bermain game, kita mau menjual item kita, ya, weapon yang sudah levelnya rendah itu akan kita jual, kemudian atau kita trade dengan item yang lebih bagus, harus mudah digunakan dan sesuai hasilnya. Itu namanya effective to use. Kemudian efficient to use dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya, jadi kita tidak kesulitan banget melaksanakan interaksinya, maka sistem kita sebut sebagai efisien. Dan efisien itu harus jadi satu kesatuan, ya. Bisa efektif tapi lama ya nggak bagus, cepat tapi keliru juga nggak bagus. Nah, kemudian yang menarik itu ada dua bagian yang terakhir. Yang pertama, sistem itu harus enjoyable to use. Jadi apalagi game, ya. Kita mau mendesain game UI, tentunya game UI yang kita desain itu harus menghantarkan penggunanya itu untuk enjoy. Maka kunci usability yang pertama itu adalah enjoyable to use. Dan terakhir adalah safe to use. Saya ingat ketika dulu PlayStation 2, PlayStation 3 itu masih muncul dan harganya mahal, teman-teman di kos-kosan saya dulu itu sering pinjam 2 kali 24 jam, ya, biayanya cukup mahal untuk ukuran mahasiswa pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu yang kita lakukan adalah patungan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lo perlu nggak tidur untuk main, gitu. Sehingga apa? Akhirnya besoknya itu jarinya sakit. Kenapa? Kita memakai gamepad yang palsu, tidak nyaman, maka tidak safe to use. Tapi kalau kita pakai asli yang soft, enak, itu nyaman. Nah, desain itu juga begitu. Ada warna-warna yang ketika dipandang dalam waktu yang lama itu tidak nyaman. Ada tombol-tombol yang terlalu kecil sehingga bisa menimbulkan sakit di ini. Palm itu juga bagian dari yang harus dipelajari. Oke, ya, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Wah, ini malah ke close tadi. Mohon maaf. Saya buka lagi. Oke. Nah, ini mungkin bisa diingat-ingat ya semua. Sebenarnya HCI itu konsep yang secara tidak langsung, kalau teman-teman itu sudah sering desain, itu pasti beberapa sebagian besar itu sudah diimplementasikan. Namun dengan mempelajari HCI secara formal seperti ini akan lebih mudah untuk mengingatkan kita ketika mendesain itu kira-kira apa saja yang harus diingat gitu ya. Easy to learn, easy to use, easy to remember how to use, effective to use, efficient to use, enjoyable, dan safe. Ya, silakan ingat-ingat. Oke, selanjutnya kemarin kita bicara tentang HCI Goal, ya. Kemarin baru saya singgung sedikit, lah hari ini kita akan bicarakan dengan lebih detail gitu ya. Yang pertama itu namanya safety. Jadi desain yang teman-teman buat itu harus melindungi pengguna dari kondisi berbahaya dan situasi yang tidak diinginkan. Misalnya usernya adalah
bekerja pada pembangkit tenaga nuklir atau sistem penjinak bom. Operator kan harus berinteraksi dari jarak jauh. Maka desainnya akan beda dengan yang desain yang aman-aman saja. Atau pada situasi dan kondisi emergency, misalnya medical equipment pada intensive care unit. Itu desainnya agak beda nanti dengan antar muka yang didesain pada kondisi-kondisi yang normal. Safety dari tujuan dari HCI Goal dari safety itu juga terkait dengan data, di mana desain yang kita buat harus mampu mencegah pengguna dari kesalahan fatal dengan mengurangi resiko menekan tombol atau menu yang salah. Kadang-kali kita ngeliru cut delete gitu ya, mau copy keliru delete, mau clear keliru clear all. Save ternyata keliru filenya, jadi ketikan yang asli hilang entah kemana gitu ya. Seringkali kan kita nge-rename kemudian versi yang awalnya hilang dan seterusnya ya. Jadi teman-teman pernah mengalami itu. Nah, harus ada mekanisme untuk mencegah pengguna dari kesalahan fatal. Misalnya melalui warning dialog. Apakah Anda ingin menghapus secara permanen? Apakah akan meng-override save pada slot ini? Itu kan sering kita jumpai pada game ya. Nah, itu namanya mencegah dari kesalahan fatal karena menekan tombol atau menekan salah. Kemudian juga menyediakan fasilitas untuk recovery data. Kalau bisa gitu ya. Game salah nge-save, ternyata save-savean yang teman-teman anggap bagus itu malah replace dengan save-savean yang jelek. Gimana cara recovery datanya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, ini bagian dari HCI. Bagian dari desain yang baik. Nah, kemudian harus menjamin privacy. Misalkan ketika harus menyebutkan data-data yang sifatnya private, ya di bintang-bintang-bintang, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan safety. Kalau terkait dengan utility dan efektivitas, ini saya jadikan satu ya. Utility itu kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Fungsionalitas yang tepat itu disediakan sehingga user dapat melakukan task itu kegiatan yang proses yang dilakukan oleh sistem sesuai interaksi dari pengguna. Misalnya scientific calculator. Kalau namanya scientific calculator, ya harus ada fungsi-fungsi selain plus, minus, kali, bagi. Mungkin ada fungsi trigonometri ya, sinus, kosinus, tangen, ada log, len, dan seterusnya gitu. Fungsionalitas itu harus ada, itu terkait namanya utility. Atau game edukasi pada anak. Kemarin saya sampaikan, kalau anak-anak itu kan sulit atau belum bisa baca. Sehingga utility yang ada adalah instruksinya harus dalam bentuk sound atau narasi, suara. Itu pun harus disesuaikan dengan bahasanya. Kalau untuk anak-anak Indonesia ya jangan menggunakan bahasa Inggris yang strong kalau misalnya harus bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan utility. Kemudian terkait dengan efektivitas. Nah, efektivitas itu menekankan pada bagaimana user dapat menyelesaikan goal atau tujuan yang diinginkan. Misalnya kita masuk ke sistem perpustakaan, kita mau search naskah skripsi dengan judul HCI. Kalau itu ketemu dan tujuan kita bagus, berarti fasilitas web perpustakaan itu bagus. Kita main game. Di game itu ada fasilitas untuk upgrade level. Caranya gimana? Harus cari orang yang levelnya harusnya guild atau pelatihan. Misalnya saya archer gitu ya. Saya mau upgrade ke level 10, saya harus masuk ke guild atau perkumpulan yang bisa mengupgrade saya menjadi level 10. Adanya di Pulau X, di mana Pulau X itu harus bisa ditembus oleh yang levelnya sudah 9. Kalau itu diikuti benar, kita bisa upgrade. Itu efektivitas. Nah, efektivitas itu selalu dibarter dengan namanya efisiensi. Ukuran seberapa cepat user dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan sistem yang saat ini ada.
Contohnya gimana ya? Secara cepat kita ganti weapon. Trading, item pada game. Upgrade chat mungkin ya ketika kita mabar itu chat yang efektif efisien gimana. Nah, hal-hal ini kalau bisa dilakukan dengan cepat itu tidak mengganggu in-game-nya. Misalnya kita mau ganti weapon butuh waktu 5 menit bahkan 10 menit ya kelamaan. Trading item juga sama, harus klik sana sini lama banget baru bisa trading. Itu nah, efisiensi itu sekali lagi dipaketkan dengan namanya efektivitas. Karena kalau efisien saja ya tidak bagus, efektif saja juga tidak bagus. Maka desain HCI Goal itu juga efektif dan efisien. Itu sering jadi satu. Nah, HCI Goal yang HCI Goal yang tadi sudah kita highlight adalah usability. Ease of learning, kemudian untuk mempelajari untuk yang baru, dan ease of use untuk yang nanti sering menggunakan. Jadi kata kuncinya nih, apakah pengguna bisa menggunakan game tanpa harus memainkan tutorial? Kalaupun pakai ya sedikit aja, kalaupun tanya ke temannya ya tidak banyak. Kemudian jika ada fungsi baru, bisa nggak dipelajari secara itu? Misalnya ada update gitu ya. Atau ada game versi berikutnya dengan menggunakan pengetahuan dari versi yang lama, bisa nggak dimainkan? Kalau ada fitur-fitur baru, oh ternyata ada weapon baru, ada cara menggunakan yang baru. Tapi secara intuitif menggunakan knowledge kita dari game yang sebelumnya itu bisa nggak dipakai? Nah, kemudian yang terakhir itu adalah appeal. Appeal itu seberapa tertarik user pada tampilan aplikasi kita. Kayak lagi ini ya, tadi game itu ya jualan pertama pada appeal-nya. First impression itu di situ ya. Kita kan sering kali ketipu ketika download game di Play Store itu, wow, screenshot aja keren, tapi in game-nya mohon maaf sekali. Nah, appeal itu ada dua. First impression, menarik orang untuk menggunakan pertama kali, dan ada namanya long time satisfaction. Kalau kita appeal bagus hanya di pertama, kemudian ketika memainkan seterusnya itu tidak bagus, maka appeal itu belum terpenuhi. Tetapi kalau appeal-nya bagus, maka akan mampu menjamin ada yang namanya long time satisfaction. Long time satisfaction ini akan menggunakan sistem itu dipakai dalam waktu yang lama, dan penggembang sistem atau game itu tidak perlu sering melakukan upgrade. Penyegaran tetap perlu ya, karena orang itu kan bosan misalnya tampilan Peduli Lindungi kok kayak gitu, terus mesti ada upgrade, ada perubahan pada icon dan seterusnya. Shopee, Tokopedia, Traveloka itu juga sering. Nah, itu untuk apa? Untuk menarik user sehingga tertarik pada tampilan aplikasi yang kita sebut sebagai appeal. Ya. Oke, nah sekarang kita mulai agak-agak ini ya, agak-agak bisa jadi evaluator. Jadi orang yang mau desain itu kan syaratnya harus tahu dulu kriteria desain yang baik itu kayak apa. Dengan mau masak nasi goreng, maka orang yang punya referensi makan nasi goreng di tempat yang enak itu nanti akan bisa bikin, oh nasi goreng saya itu enak karena guideline-nya begini. Oh nasi goreng saya tidak terlalu enak karena terlalu asin, terlalu banyak kecapnya, terlalu banyak minyaknya, atau nasinya terlalu basah gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau teman-teman sudah bisa punya guideline untuk evaluasi dulu. Nah, ada evaluasi yang sangat sederhana untuk usability. Ini ada contoh ya. Ini saya contohkan dulu untuk aplikasi sejuta umat, namanya Microsoft Word. Ini bukan iklan ya, tetapi saya ngambil materi yang memang software-nya itu kita kebanyakan sudah pakai. Dari sisi safety gimana? Safety dari sisi data gitu ya. Oh ada exit before save. Ditanya ya ketika kita mau menyelesaikan ketikan nge-close tetapi belum di-save, dia tanya,
yakin nih exit before save. Oh enggak, save dulu. Nah, ini salah satu contoh saja. Nanti safety yang lain bisa teman-teman banyak pakai gitu. Yang kedua adalah dari aspek utility. Utility itu kan fungsionalitas yang ada di MS Word itu banyak sekali. Fungsi-fungsi word processor tersedia sangat lengkap. Misalnya saya mau spell checker, oh ada. Saya mau secara otomatis mengganti kata-kata yang salah, oh ada. Saya pengen setelah tanda titik atau tanda koma itu langsung huruf besar di awal, oh bisa. Saya ingin salah nulis nih, tulisan kecil semua mau saya perbesar semua, tapi saya malas untuk ngetik ulang, oh bisa. Nah, ini fungsi-fungsi word processor ada semua, maka kita anggap utility pada word processor itu bagus. Pada game gimana? Ya tergantung gamenya. Bisa save nggak? Kalau ada game-game yang memang tidak perlu save, misalnya endless running itu kan memang dibuat tidak bisa nge-save. Itu kalau ada malah nggak bagus. Jadi utility-nya tidak boleh ada save. Itu masuk. Harus menampilkan high score. Ketika sudah bermain sampai berapa sekian menit akan ada bonus waktu berupa apa. Nah, itu namanya. Nah, untuk effectiveness MS Word jelas ya, kita mau ngapain. Nah, di situ pasti sudah ada fiturnya, dan ketika kita interaksi dengan benar, fitur itu betul. Saya mau ngedit formula atau nulis formula matematika, ada fiturnya, kita lakukan. Efisiensi, ada banyak efisiensi yang ditawarkan. Soalnya ada template, ada otomatisasi pembenaran kata-kata itu ya, spell checking, grammar, dan seterusnya. Kemudian appeal, usability. Oh, di MS Word itu banyak icon-icon yang kita tidak perlu tahu file edit view itu isinya apa. Hal-hal yang sering kita akses, cetak, rata kiri kanan dan semua itu sudah dibuatkan icon sehingga mudah diakses. Dan mudah dipelajari, dilihat aja, oh ini itu, nah, itu sudah kelihatan gitu ya, dan mudah gitu. Maka itu namanya usable. Usability-nya bagus. Appeal-nya gimana? Coba kita lihat. Apakah MS Word sekarang tampilannya lebih bagus dari MS Word 5 tahun yang lalu? Saya kira iya. Karena desainer UI UX-nya MS Word itu akan selalu mengupgrade sehingga appeal dari MS Word itu tercapai. Oke ya, sampai di sini saya kira gampang ya. Bagaimana ngecek apakah sebuah aplikasi itu bagus atau tidak dari sisi HCI itu seperti itu. Nah, sekarang ada satu kuis menarik ini untuk teman-teman. Nah, dari game yang kemarin teman-teman pilih itu, apakah sudah ketemu mana game yang bagus dan mana game yang jelek. Nah, sekarang kita lebih explore lagi. Misalnya saya ngambil game Free Fire ya. Saya bocil FF soalnya, jadi saya pakai contoh itu. Safety-nya gimana? Gimana kalau ada in-game transaction? Apakah kalau sekali, misalkan orang tuanya itu pernah sekali nginput ya, kemudian dimainkan oleh anaknya mau beli, terus apakah dia tetap minta kode transaksi, verifikasi transaksinya atau enggak? Cek aja nanti. Dari sisi utility, apakah fungsionalitas untuk permainan first person shooter yang seperti FF, PUBG dan seterusnya itu terpenuhi? Teman-teman nanti bisa nyari. Oh, kalau game seperti itu harus bisa bikin grup, dua-dua bisa bikin grup banyak, bisa healing temennya, dan seterusnya. Oh, bisa, berarti bagus utility-nya. Effectiveness-nya silahkan nanti dicek. Efisiensinya silahkan. Usability-nya untuk orang-orang yang baru belajar FF, atau kalau ada update FF baru, apakah dia bisa menggunakan? Nah, silahkan nanti dilaporkan. Ini kan contoh ya, teman-teman nanti bisa mengganti ini dengan game yang lain. Gitu. Appeal-nya gimana? Tampilan keseluruhan dari user interface-nya. Menarik atau tidak? Saya lihat kan, misalnya PUBG sama Free Fire itu agak beda dikit. Kalau PUBG itu rasa-rasa
Amerika, begitu Vivian itu rasa-rasa Korea dan Asianya cukup tinggi kalau menurut saya ya. Nah, appeal-nya bisa beda, tetapi mungkin sama-sama menarik. Nah, silahkan nanti teman-teman ngasih di sini bebas ya ngasih evaluasi. Tetapi ketika seorang evaluator itu mengasih ini tidak, maka harus ada argumentasi atau contoh yang mendukung ini tadi. Safety-nya seperti apa, utility-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini sedikit gimana kita meningkatkan cita rasa HCI kita, sehingga kalau kita main game itu langsung yang terpikir di sini ketika atau menginteraksi sebuah aplikasi itu safety-nya gimana ya, utility-nya gimana ya, effectiveness-nya gimana ya, efisiensinya gimana ya, usability-nya gimana ya. Oh, appeal-nya, kalau appeal-nya biasanya sudah sering kita ceritakan, tampilan upgrade-nya bagus, weapon-nya keren, sekarang ada weapon serinya Final Fantasy bisa dipakai, atau weapon-nya apa itu Resident Evil itu sekarang ada loh di PUBG, dan seterusnya, misalnya ya. Nah, silakan ini nanti teman-teman bisa cek sehingga sense of human computer interaction kita semakin kuat. Nah, kalau sudah itu, kita bisa move ke apa yang disebut sebagai design rule dan guideline. Nah, kemarin kan kita sudah dapat itu 3 hal ya. HCI, design rule, terus UI. Dengan mengetahui konsep HCI secara mendasar dan kita mengetahui desain guideline yang bagus, maka kita bisa menghasilkan UI yang bagus. Nah, ini saya highlight, mohon maaf nih batuk. Ini saya highlight lagi, usability dan HCI itu menjadi aspek yang penting dalam proses pengembangan sistem, terutama game, dan meningkatkan relation agar memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Nah, apa peran HCI nanti untuk desain teman-teman? Yang pertama, bisa membantu desainer. Yang kedua, bisa membantu analis atau nanti pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mulai dari text style-nya, font-nya, layout, grafik, maupun color yang akan digunakan. Itu dari sisi HCI. Kalau dari usability apa? Memastikan sistem itu tadi sesuai dengan tujuan HCI, ya efektif, efisien, aman, utility-nya tercapai, mudah dipelajari, mudah diingat, mudah digunakan. Wah, ini ada typo sedikit ya. Bisa digunakan secara praktis dan memuaskan pengguna. Jadi HCI, usability, desain itu kan satu kesatuan yang kemarin sudah saya sajikan gitu ya. Oke, kalau seperti itu, apakah ketika kita akan mendesain, kemudian ada guideline. Guideline itu apa sih? Guideline itu aturan terstandarisasi lah yang bisa diikuti sehingga kita bisa mendapatkan ya ranking minimal bahwa desain kita itu sudah bagus. Ternyata ada. Coba kita lihat di sini. Nah, tadi ketika kita bicara usability, itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat mendesain. Ini agak ngulang-ngulang sih dengan konsep sebelumnya, nanti tidak apa-apa ya. Yang pertama, itu ada namanya learnability. Kemudahan di mana pengguna baru dapat memulai interaksi secara efektif dan mencapai performa maksimal, seperti orang yang sudah menggunakan lama. Jadi pengguna baru itu paling cukup butuh waktu 1, 2, 3 kali, dia sudah akan memiliki kemampuan menggunakan yang sama dengan orang yang mungkin sudah menggunakan setahun dan seterusnya. Contoh dengan KRS ya, mahasiswa semester 1 dengan mahasiswa semester 4, itu kalau bisa tidak mengalami kesulitan semua. Jangan mahasiswa semester 1 tiap kali mau pakai harus tanya mahasiswa semester 4. Nanti semester 2 dia lupa lagi, semester 3 sudah mulai bagus. Itu learnability-nya tidak terlalu bagus. Paling lihat tutorial sebentar aja kalau lupa sudah ingat. Atau melihat help in game-nya kita sudah mulai bisa memainkan lagi. Itu namanya prinsip learnability. Kemudian flexibility, ini agak sulit.
ketersediaan berbagai cara untuk mengakses atau berinteraksi. Kalau dalam teori AJ itu namanya multimodal ya, atau multimodal. Jadi ketika satu model interaksi itu tidak cocok, sistem itu akan menawarkan model yang lain. Ya. Misalnya pakai keyboard atau mouse, atau dua-duanya. Pakai touchscreen atau tilting gitu ya, kalau game racing itu. Tombolnya mau floating tombol atau fix, nah itu flexibility. Kemudian robustness, robust itu artinya hebat. Di sini diterjemahkan kemampuan sistem untuk menjamin kesuksesan pengguna mencapai tujuan interaksinya. Jadi robust itu dihitung, misalnya gini, 1.000 orang narik uang dari ATM-nya BCA, berapa orang yang gagal? Kalau 100% berhasil, ternyata robust. Dengan KRS, pakai sistem yang ditawarkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kalau dari 3.000 mahasiswa yang melakukan KRS, yang komplain hanya 1%, itu robust. Tapi kalau yang komplain banyak, maka sistemnya belum robust. Bisa dipahami. Nah, ini kalau mau diperpanjang ya banyak gitu, tapi ini coba kita cepat aja ya, karena learnability itu mudah. Agar learnability itu bisa tercapai, yang pertama desain itu harus predictable. Maka ada istilah predictability. Predictable itu artinya dengan melihat tampilan pada user interface kita itu bisa mengira-ira. Oh, kira-kira kalau ini saya klik, hasilnya akan seperti itu. Oh, ini kalau saya klik, maka hasilnya akan seperti apa lagi. Gitu. Jadi, jangan ada tombol, di situ ada tanda gunting. Oh, ini kira-kira untuk akad. Gitu ya. Klik, predictable. Ini misalnya kalau saya ada tanda itu, kira-kira apa tanda undo. Kalau saya klik, kira-kira apa yang terjadi? Oh, mungkin nanti tulisan saya akan hilang. Nanti ada tanda undo yang lain gitu. Kita bisa memprediksi. Terus ada yang kedua namanya sensitizability. Sensitizability itu menentukan efek dari past operation pada current state. Misalnya gini, file kita hilang. Gitu. Kita bisa mikir, oh ini pasti ada yang nge-move ini. Atau kita nggak sengaja nge-move ke tempat lain. Maka kita bisa men-trace, oke lah, berarti ini past operation-nya adalah move. Berarti dia akan nyari, mungkin ada lari di variable yang lain. Atau nggak sengaja ke delete. Maka gimana ya? Oh, coba kita cari di recycle bin gitu, atau di trash gitu. Oh, ternyata ada. Itu namanya sensitizability. Kemudian familiarity. Kalau kita sudah sering menggunakan aplikasi, maka menu-menu yang ada pada sistem baru itu akan mirip kegunaannya dengan sistem-sistem yang lama. Jadi jangan bikin istilah-istilah icon-icon yang benar-benar baru sehingga orang tuh bingung. Contoh sederhana, kalau kita ke toilet ada icon ladies and gents, gentlemen. Bedanya banyak modelnya, tapi kita harus membuat logo yang familiar sehingga orang tidak salah masuk ke toilet laki-laki dan toilet perempuan. Menu pada sistem juga seperti itu. Menu cari itu biasanya pakai loop atau teropong. Menu cut biasanya pakai gunting. Kalau Anda ganti pakai gergaji mesin, itu sama untuk cut, tapi tidak familiar. Kemudian tadi familiarity itu kadang-kadang terkait dengan namanya generalizability. Misalnya cut and paste pada dunia nyata itu mirip dengan fungsi cut and paste pada sistem kan. Tanda gunting dipotong, paste itu ditempel. Berarti kalau kita motong tulisan ditempel. Dengan kata-kata cut dan paste itu mirip dengan dunia nyata. Itu namanya generalizability. Terus yang penting adalah konsistensi. Sistem itu akan berulang berlaku sama. Hari ini main game, besok main game yang sama, menunya sama, kontrolnya sama.
behavior dari karakternya juga sama. Hari ini ambil uang di ATM, kalau saya narik 100.000, ya keluarnya 100.000. Bukan besok saya narik 100.000, keluarnya 50.000. Namanya konsistensi. Jadi orang nggak bingung. Loh, kemarin itu desain ini itu untuk fitur ini atau fungsionalitas ini, sekarang kok ganti. Jadi berarti bisnis kita nggak konsisten. Nah, itu tadi terkait learnability. Kemudian terkait dengan flexibility. Flexibility itu fleksibilitas, menawarkan fleksibilitas ketika menginteraksi. Nah, biasanya fleksibilitas itu dijamin dengan beberapa hal, ya. Di sini namanya dialog inisiatif. Semua dialog dilakukan dengan request dan respon yang sederhana. Dialog tuh kalau kita mau menginstruksi ke sistem tuh, sistemnya nanya gitu. Apakah Anda akan menyimpan? Klik ya, apakah Anda akan mendelete? Apakah Anda akan mengirim ini? Tolong masukkan kode ini. Nah, itu namanya dialog. Dialog itu harus bisa dilakukan dengan request dan respon yang sederhana. Yang sekarang menjengkelkan itu, apakah Anda bukan robot? Klik gambar mobil, klik gambar sepeda, klik gambar tanda lalu lintas. Sudah diklik lama banget, nah itu nggak responsif. Dan multithreading itu terkait dengan prosesor sebenarnya. Intinya aplikasi kita itu harus ringan sehingga multithread, jumlah prosesor yang ada pada prosesor sekarang, jumlah CPU pada prosesor itu sekarang tidak hanya satu, sehingga program yang kita gunakan harus memuat multithread. Itu sudah nggak usah dipikirkan lah. Itu biasanya sudah oke. Kemudian yang ketiga aja ini, artinya task migratability. Nah, ya, flexibility itu ini yang sering kita pakai. Pengalihan tugas yang dilakukan user ke sistem. Misalnya sederhana itu spell checker. Spell checker itu ngecek satu-satu, benerin kata-kata itu kan susah. Atau dari titik ke huruf besar itu susah. Maka dengan task migratability, desain kita memungkinkan yang dilakukan manual itu bisa dicek atau dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hapus semua item, tidak harus ngeluarin satu-satu kan, tetapi dengan select all, delete. Nah, itu namanya task migratability. Kemudian ada namanya substitutivity, memungkinkan penggantian operasi dengan beberapa cara. Oh, kalau saya tidak suka pakai touchscreen, saya bisa pakai tombol, saya bisa pakai keyboard, saya bisa pakai sound atau voice activation misalnya. Substitutivity. Yang terakhir yang sering kita pakai pada prinsip flexibility adalah customizability. User dapat memodifikasi tampilan user interface-nya, font-nya, ukurannya berapa, dan seterusnya. Itu customizability. Biasanya ukurannya, oh ini warnanya saya nggak suka, ukuran font-nya juga terlalu besar atau terlalu kecil. Lah. Prinsip desain customizability harus memungkinkan user memodifikasi. Tapi di game agak jarang ya, paling customizability itu pada key redefine itu udah lumayan itu. Nah, sistem yang lebih bagus semakin menawarkan customizability oleh pengguna. Nah, terakhir itu prinsip robustness. Robustness ini terkait dengan recoverability. Kalau ada kegagalan atau kekeliruan dilakukan oleh user, bisa nggak sistem meresolve-nya? Jadi fix and solve error dan get correct action. Itu namanya recoverability, itu robustness. Yang kedua, responsiveness. Sistem itu memberi feedback saat dibutuhkan gitu. Ketika mau delete, apakah yakin akan mendelete? Ya langsung keluar, enggak terus 2 jam lagi, 1 jam lagi. Kita sudah ngirim thread, kemudian dia mengirim feedback ke email kita. Terima kasih sudah mengirimkan ini. Kalau nggak ada, lah ini saya sudah terkirim belum kan nggak tahu. Terus ada task conformance. Sistem mau menyajikan semua user requirement yang desain. Ini terkait dengan desainnya. Nanti kalau teman-teman desain user interface itu, ada teknik di mana teman-teman tuh nanya usernya dulu.
yang dibutuhkan menu apa aja, tampilannya mau kayak apa. Biasanya kan kita pakai paper prototype ya, biar murah. Gitu. Nah, task conformance itu menjamin nanti kalau sudah jadi ya sesuai yang dibutuhkan itu. Tidak terus suka-suka desainernya. Gitu. Paham ya? Ini gampang sih. Misalnya dengan pesen rumah gitu ya. Pengennya pintunya di depan satu, di samping satu, di belakang satu. Tiba-tiba dibuat di depan nggak ada pintunya, itu nggak ada task conformance lagi. Teman-teman pengen gamenya itu nggak ada save-nya. Flappy Bird itu kan game yang memang menarik karena nggak ada save-nya. Gimana kalau Flappy Bird itu dikasih save per 2 menit nge-save gitu, nanti bisa ngelanjutin. Nah, nanti malah nggak cocok dengan task conformance principle gitu ya. Kalau game Flappy Bird itu dikasih save. Nah, yang terakhir namanya observability. Keseluruhan fitur itu dapat diamati oleh user. Jadi user tuh tahu aplikasi ini tuh bisa ngapain aja walaupun tidak sering dipakai. Makanya ada struktur menu yang baik, ada bagaimana menyajikan tombol yang oke dan seterusnya. Itu terkait dengan namanya observability. Nah, ini mungkin agak asing ya istilahnya, tapi kalau teman-teman nanti sudah desain ini sebenarnya pasti teman-teman sudah lakukan. Jadi ketika desain ini, oh ternyata saya pakai prinsip konsistensi toh ini. Oh, ternyata saya pakai prinsip familiarity toh ini. Oh, saya pakai prinsip recoverability ternyata. Nah, itu nanti secara umum akan sudah muncul pada aktivitas yang teman-teman lakukan nanti di pertemuan berikutnya nanti ya, dengan instruktur yang nanti sudah ke desain. Itu menarik sekali. Kalau ini kita terpaksa teori dulu karena ini penting ya, terutama untuk teman-teman yang belum ada background desain. Nah, kemarin ada pertanyaan menarik ya, apakah desain itu bisa distandarisasi? Distandarisasi itu kalau mau bilang, oh mobil yang baik atau yang aman itu begini. Gampang kalau itu. Oh, anak yang cerdas itu yang IQ-nya harus di atas berapa, itu ada standar. Tapi kalau desain itu agak beda, karena desain itu terkait dengan penilaian yang sangat subjektif. Namun, walaupun sangat subjektif, desain itu tetap ada guideline-nya. Guideline itu peraturan tapi tidak harus diundang-undangkan. Kalau teman-teman mau ngelanggar juga nggak apa-apa. Hanya nanti akan menurunkan tingkat usability. Dan guideline itu sebenarnya bisa dengan buat sendiri. Kebetulan saya ngambil S3 di usability ya, itu salah output dari disertasinya, ini belum selesai sih. Ini ya guideline, bagaimana mendesain game edukasi yang baik, yang memenuhi kriteria edukasi dan gamenya. Nah, guideline itu sering disebut sebagai golden rule. Nah, heuristik itu parameter atau variabel yang kita pakai untuk menentukan aplikasi itu bagus apa enggak. Misalnya, saya ingin menilai orang itu bagus apa enggak. Saya akan lihat dari 1, penampilan fisiknya, 2, bahasanya, 3, tata keramanya, 4, kerapihan bajunya lah. 4 hal ini yang saya ambil sebagai kriteria itu namanya heuristik. Dan heuristik itu bebas dalam tanda petik. Bebas yang logis. Kalau saya menilai orang baik atau tidak dari wajahnya saja itu nggak logis karena ada orang jahat yang wajahnya ganteng. Nah, golden rule itu menyediakan key principle of design secara ringkas dan aman. Aman itu maksudnya kalau diikuti ya desain kita itu nggak bubrah kalau orang Jawa bilang. Nah, dengan mengikuti rule ini, desainer dapat menghasilkan desain yang lebih baik dalam arti usability levelnya lebih. Nah, ini banyak teman-teman yang bisa kita ikuti. Ada banyak aliran di sana dan sangat berkembang, tapi di HCI biasanya ada 3 ini yang sering dipakai. Kita tidak akan bahas semua karena teman-teman nanti bisa mengeksplor sendiri. Yang pertama namanya Snyderman's 8 Golden Rule of Design. Yang kedua Nielsen 10 Heuristic, dan yang kedua itu Donald Norman 7 Principles. Mau pakai 1 boleh, mau pakai 2 boleh, 3 boleh, dan seterusnya.
Bahkan nanti teman-teman tuh bisa mengcombine aja, namanya heuristik itu kan bebas-bebas aja ngambil. Nah, sekarang kita lihat salah satu aja untuk hari ini. Nanti prinsipal yang lain teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Jadi kita akan cek ke yang terkenal itu namanya Snyderman 8 Golden Rules. Nah, ini sudah ada linknya ini. Coba saya klik ya. Coba saya stop share dulu. Saya ganti dengan yang tadi. Oke, ini salah satu situs yang bagus ya, namanya interactiondesign.org. Nah, ini ada Snyderman 8 Golden Rule will help you design better interface. Nah, coba kita lihat sedikit. 8 Golden Rule of Design itu terdiri dari 8, namanya 8 ya. 8 aturan yang sederhana, dan tadi sebenarnya sudah ini ya. Sudah beberapa kali sudah kita sampaikan. Yang pertama misalnya si Snyderman itu bilang, si Ben Snyderman, yang pertama itu desain yang bagus adalah strive for konsistensi. Jadi dia selalu menjamin konsistensi dengan apa? Utilizing familiar icons, menggunakan icon-icon yang familiar. Colors, menu, hierarchy, call to action, and user flow ketika mendesain similar situation and sequence of action. Jadi gampangnya konsistensi itu jangan membuat desain yang ketika diklik itu ngageti. Oh, ini ada tombol cari, ketika diklik ternyata bukan untuk cari. Oh, ini ada tombol untuk kayaknya sih healing ya, ada tombol plus kesehatan. Ketika saya klik justru malah mendrain health saya. Nah, itu nggak bagus, bukan konsistensi. Nanti ini ada banyak YouTube yang teman-teman bisa akses bagaimana mengecek contoh strive for konsistensi. Ini saya tinggalkan untuk teman-teman jadi tugas ya. Kemudian yang kedua, enable frequent user to use shortcut. Jadi kalau ada instruksi-instruksi yang sering dilakukan, bisa pakai shortcut. Misalnya kalau di game-game RTS itu, real time strategy gitu kan kita sering break party pasukan kita jadi tiga kelompok gitu ya, satu nyerang ke sana, yang nyerang ke sana. Nah, itu harus ada shortcut yang gampang. Tidak harus klik terus di select baru di assign itu lama. Atau di MS Word kalau yang paling sering Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X gitu, Ctrl I, Ctrl U yang sering dilakukan itu gunakanlah shortcut. Kemudian offer informative feedback. Jadi kalau ada apa-apa itu berikan feedback. Game misalnya sudah tamat itu nggak dibilang apa-apa. Gimana? Bos pertama sudah selesai itu misalnya di situ ada item yang harus diambil, di situ nggak dikasih tahu. Kita masuk ke level berikutnya, rare item itu nggak kita ambil karena nggak ada feedback. Atau ketika ada error di game kita, dia misalnya mau masuk ke gua itu mempersyaratkan dia harus pakai armor level berapa, dia belum nyampe itu. Ketika kita masuk nggak ada perintah apa, pokoknya masuk di situ, tapi quest yang ada di situ nggak pernah selesai. Ini berarti tidak ada informatif feedback. Nah, yang agak sulit ini, desain dialog to yield closer itu maksudnya ketika kita berdialog itu harus sampai pada selesai gitu. User itu tahu, oh ini sudah selesai nih, sudah di close kayak orang ngomong itu sudah selesai. Misalnya sudah beli item, loh ini sudah terbeli apa belum ya? Di situ ada tulisan thank you for purchasing our items.
tiba-tiba uangnya berkurang, terus ini itemnya masuk ke inventory tapi nggak bilang apa-apa. Klik, Anda sudah level up, tidak terus diam aja. Ini hanya desain dialog with closure. Kemudian ada lagi over simple error handling. Jadi kalau terjadi error, sebisa mungkin sistem itu menawarkan user untuk bisa memperbaiki sendiri. Ada instruksi step by step yang bisa diikuti, kemudian resolve, errornya diselesaikan. Berikutnya adalah permit easy reversal of action. Kalau ada action yang salah, bisa di reverse atau di undo. Wah, ini kemudian yang ke-9 ini agak susah. Support internal locus of control. Ini artinya begini, user lah yang memegang kendali pada action dari aplikasinya, bukan kita nunggu sistemnya minta ini, sistem minta itu, dan seterusnya. Tapi kita lah yang nanti akan mengontrol sistem tersebut. Kayak megang remote dulu, TV-nya kan diam aja, mau apa, ganti channel bisa, menaikkan suara, merendahkan suara, dan seterusnya. Itu kontrolnya ada di pengguna. Jangan sampai pengguna itu justru minta izin sistem untuk melakukan banyak hal. Itu berarti support internal locus of control-nya nggak dapat. Terus terakhir terkait dengan ease of learning tadi, reduce short term memory load. Jadi ini tuh ada ide di HCI itu, manusia itu kan hanya bisa berkonsentrasi pada waktu yang terbatas. Di sini dia nulis, batasan manusia itu hanya terbatas dan kita hanya mampu untuk mempertahankan 5 item dalam short term memory load kita. Sehingga apa? Interface-nya harus simple. Kemudian informasi-informasi yang penting itu ada di situ. Gitu. Misalnya ketika saya lupa pakai MS Word, gitu ya, ketika saya hovering ke logonya, ikonnya, itu situ ada tulisan yang mengingatkan. Sehingga saya tidak harus mengingat-ingat terus ada di dalam short term memory kita. Gitu. Jadi intinya ketika kita menggunakan, kemudian tidak menggunakan dalam waktu yang lama, itu dengan melihat informasi, entah icon, entah tulisan yang ada di tampilan itu, kebutuhan kita untuk berinteraksi itu sudah terpenuhi. Jadi enggak, aduh ini apa ya Pak? Dulu gimana ya cara menggunakannya? Misalnya saya mau nyari formula gitu. Formula itu kira-kira ada di mana ya? Yuk, ada di tulisan formula. Coba saya klik. Oh iya betul, di situ ada tulisan sum. Jadi dengan melihat user interface itu kita tidak perlu mengingat banyak, sudah terpandu di situ. Itu namanya reduce short term memory load. Nah, ini contoh, ini karena waktunya terbatas ya. Nah, di sini ada contoh, teman-teman nanti silahkan cek, oh konsistensi itu contohnya apa. Ini ada tampilan zaman dulu dengan tampilan sekarang. Mac OS zaman Mbak Enak dengan yang sekarang. Ternyata mirip. Gitu. Ini namanya konsisten, jangan sampai ini terus diganti di tengah dan lain-lain. Kemudian shortcut. Ya kalau yang pengguna Mac kan Command C, Command F, Command Shift 3 itu sudah hafal. Informatif feedback. Ketika saya ngeklik sini, oh dikasih, oh berarti klik saya itu baru ada di sini, di learning. Ada feedback dalam bentuk highlight. Dialog ketika saya ngopi,
Nah, ini kan ada tandanya nih. Sehingga kita itu tidak bingung, saya itu harus ngapain. Kalau dialog juga banyak ya, misalkan mau delete itu ditanya dulu dan seterusnya. Error handling. Oh ini ada error nih, dikasih tahu ini. Oh saya mau nginstal kok nggak bisa ini, soalnya ini berasal dari unidentified developer. Caranya piye? Your security preference allow installation of only apps. Ya sudah, berarti security preference-nya diganti settingannya sehingga ini bisa diinstal. Ada error handling. Kemudian, nah ini nih error handling yang sangat terkenal nih, blue screen of death ya, tapi sekarang sudah nggak model. Terus reversal of action. Ada undo move, ini di Finder itu sampai 5 item. Support internal locus of control, kita bisa mengendalikan ini semua yang terjadi pada aplikasi kita pakai activity monitor. Kemudian reduce short term memory load. Ya, sekarang kan banyak icon ya, jadi ingat ada 5 item yang bisa di-handle, sehingga iOS itu hanya menempatkan 4. Kalau ini tampil semua, kira-kira teman-teman ingat nggak? Enggak, makanya di depan-depan itu kan biasanya hanya 4. Kira-kira yang paling sering dipakai apa? Nah, biasanya cara menggunakan Snyderman Edge Golden Rules itu pakai checklist seperti itu. Ya ini bisa di-download di sini, bagus sekali kalau teman-teman bisa pakai untuk mengevaluasi desain gitu ya. Oke, nanti dibuka sendiri ya, terus kemudian bisa dibaca. Tugas pertama teman-teman ya mendownload ini, kemudian mencoba untuk menilai game atau game ya, game aja karena itu kan game UI ya. Game, kemudian silahkan dicek prinsipal ini terpakai semua atau tidak. Kalau game-game yang bagus biasanya iya, tapi kalau teman-teman bilang tidak, harus ada apa argumennya atau contoh atau print screen gitu. Kalau iya juga harus kasih contoh. Nah, kayak tadi ini loh. Konsisten apa contohnya? Oh ini loh. Dari zaman dulu sampai sekarang itu sama tampilannya ini loh. Kemudian shortcut, oh ini ada informatif feedback ini loh, saya lagi hovering di learning. Ini saya mau masukin ke foto ini. Dialog, oh ini lagi ngopi ini loh dikasih dan seterusnya. Oke, gitu ya. Baik. Sayangnya waktunya terbatas, video itu kalau lebih dari 30 menit nggak dilihat. Jadi video tutorial ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan fokus.